sujud sahwi. Sujud sahwi itu menurut bahasa adalah lali, lupa. Ya. Jadi asahhu lughatan an-nisyan. Jadi bahasa Arabnya itu kan asahhu. Sahwu itu adalah nisyan. Apa itu nisyan? Lupa atau lalai. Makanya kita sering dengar al-insanu mahful khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar manusiawi ya. Manusiawi apabila kita kadang-kadang suka lupa. Tapi jangan sampai pelupa. Kalau lupa ya wajar, tapi pelupa aduh bahaya juga. Nanti balik dari sini bapak-bapak, ibu-ibu langsung tercengang. Tadi apa ya? Saya lupa tadi. Pelajaran-pelajaran tadi itu namanya pelupa. Kalau lupa sedikit ya wajar. Makanya harus diingat pelajaran itu, Pak. Biar kita itu terus bisa menggunakan ilmu kita dalam sehari-hari. Jadi ingat-ingat ya, ilmu itu perlu diingat-ingat. Jangan gitu mau tanggal ini mau gajian baru diingat-ingat. Bapak-bapak lurahnya seperti itu, ibu. Yang diingat-ingat tanggal gajian, tanggal arisan dan sebagainya. Ternyata ada yang lebih mantap harus diingat adalah ilmu. Karena ilmu akan mengingat Allah, karena ilmu kita akan mengingat Rasulullah, karena ilmu kita akan mengingat pelajaran-pelajaran yang penting, sehingga setiap hari kita memakai ilmu. Hukum apa sih hukumnya melaksanakan sujud sahwi? Sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang melaksanakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Apakah ada posisi tertentu atau kondisi tertentu sujud sahwi bisa jadi wajib? Bisa. Jadi ternyata ada kalanya sujud sahwi itu bisa wajib, Pak. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Tidaklah sujud sahwi itu hukumnya wajib kecuali dalam satu kondisi. Ada satu kondisi di mana sujud sahwi itu hukumnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan sholatnya tidak sah. Mana? Wahiyya sujudul ma'mumi li mutaba'ati imamihi, yaitu adalah sujudnya seorang makmum karena mengikuti imamnya. Contoh, Bapak Zaid bermakmum kepada Bapak Bakar, lalu Bapak Bakar sebagai imam, mungkin ada yang lupa, lalu di akhirnya Bapak Bakar sebagai imam tadi melaksanakan sujud sahwi. Nanti Bapak Zaid sebagai makmum apabila tidak mengikuti imam, walaupun si makmum tadi Bapak Zaid tidak melaksanakan kelupaan, tetap yang namanya makmum itu harus wajib mengikuti imam. Berarti Bapak kalau jadi makmum lalu kok imam kita sujud sahwi, maka sholat kita batal walaupun sujud sahwi asal hukumnya adalah sunnah. Tapi tetap untuk makmum apabila si imam sujud sahwi, makmum wajib mengikuti imam. Sebab daripada definisi sholat jamaah itu kan waktu sholatil makmum di sholatil imam. Yang namanya berjamaah itu kan adalah keterikatannya sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Mau apapun bagaimanapun si makmum ini harus mengikuti imam, walaupun itu adalah yang dikerjakan si imam adalah hukum asalnya sunnah. Berhubung kita jadi makmum, yang namanya makmum harus mengikuti imam. Inilah yang diajarkan dalam sholat. Dalam kehidupan sosial pun kita harus mengikuti imam. Presiden dengan kebijakan-kebijakan yang maslahat, ketua RT, ketua RW, lalu apal lurah, bupati, gubernur, itu adalah para imam kita. Selama kebijakannya maslahat untuk umum, apalagi maslahat untuk orang Islam, wajib harus diikuti. Karena itu diajarkan di dalam sholat. Yang namanya makmum harus mengikuti imam. Begitu.
kecuali seorang imam mengerjakan yang tidak diperintah oleh Allah, artinya adalah kemaksiatan, kemungkaran, maka itu tidak wajib, harus diikuti. Jadi sujud sahwi itu hukum asal adalah sunnah, tapi dalam satu kondisi sujud sahwi bisa jadi wajib, yaitu sujud sahwinya seorang makmum karena imamnya sujud sahwi, kecuali imamnya tidak sujud sahwi, maka hukumnya sunnah. Contoh, misalkan kita sebagai makmum dengan imam tidak laksanakan tahiyat awal. Tahiyat awal kan hukumnya sunnah ada. Imam misalkan lupa tahiyat awal, sujud sahwi pun imam lupa juga, emang pelupa si imam itu. Jadi tahiyat awal tidak, itu lupa. Terus sujud sahwi pun tidak lupa. Nah, kita sebagai makmum silahkan sunnah sujud sahwi, itu sunnah awal. Tapi kalau memang si imam ini sujud sahwi kok kita tidak sebagai makmum, hukumnya tidak boleh. Karena sujud sahwi yang diikuti kita karena imamnya adalah sujud sahwi, maka wajib. Kartos bayarnya. Kartos ya. Kartos. Posisinya kapan atau waktunya kapan sih sujud sahwi? Ba'da tasyahhudil akhiri wa qabla salam. Setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Jadi asal hukum ya, asal hukum. Di sini ada ini namanya kitab Ibanatul Ahkam juz 1. Saya punya 4 jilid. Ini adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarahnya kitab Bulughul Maram. Kajian-kajian hadis sahih yang berkaitan hukum fikih. Ternyata ketika kita didebat oleh orang yang tidak pernah melakukan sujud sahwi atau membid'ahkan kita karena melakukan sujud sahwi, jangan takut, kita punya hadis sahih. Karena ketika seseorang melakukan meninggalkan sunnah akad dan sebagainya nanti ada, sehingga kita dituntut disunahkan sujud sahwi. Ketika itu Rasulullah pernah sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat yang bangsa 4 rakaat diikuti oleh para sahabat di dalam kajian kitab ini. Lalu Rasulullah lupa. Jadi lupanya Rasulullah ini adalah tasbih. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad itu adalah sebagai pelupa, tidak. Karena ini akan membuat kajian hukum syariat. Jadi lupanya Rasulullah itu memang dikehendaki Allah, sehingga ini menjadi hukum syariat. Diamnya saja Nabi Muhammad itu menjadi hukum. Contoh ketika waktu itu para sahabat memakan daging dog. Tahu dog? Hewan dog itu percis dengan biawak, tapi bukan biawak. Kalau biawak itu tahu biawak Pak? Biawak ya. Biawak itu punya haram di kita. Kenapa? Karena biawak ini kalau di kita adalah hidup di dua alam. Sebab dalam kajian literatur fikih masalah konsumsi makanan yang halal dan haram diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang guru daripada Fathul Muin Syekh Zain Al-Balbani, dan beliau punya guru nama Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa ketika ada hewan yang hidup di dua alam maka hukumnya halal, biawak halal, kecuali untuk obat ya silahkan. Nah, tapi hewan itu persis dengan biawak, tapi halal. Waktu itu sahabat mengkonsumsi itu, lalu Nabi Muhammad ditawari lalu dia. Artinya diam di situ tidak mengharamkan itu. Lalu tidak berbicara membolehkan, yang penting Nabi Muhammad diam. Yang maka disepakati oleh para ulama diam Nabi Muhammad itu adalah hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi Rasulullah tidak mengharamkan. Kalau mengharamkan pasti Rasulullah berbicara karena haram, bahaya. Tapi kan Rasulullah tidak, diam saja. Maka dari itu diamnya Rasulullah itu akan konsekuensi hukumnya itu adalah diperbolehkan. Jadi ketika Rasulullah tidak memakan hewan dog, lalu Rasulullah diam tidak mengharamkan, berarti hewan dog itu hukumnya halal karena hidup di satu alam, di bumi pasir. Beda dengan biawak. Kalau biawak itu adalah di kita, di darat kuat, di air itu kuat.
maka tidak boleh daging biawak itu hukumnya haram. Nah itu tasrihnya Rasulullah. Nah sekarang lupanya Rasulullah juga itu tasrih, yaitu untuk supaya adanya hukum agama, yaitu Rasulullah ketika sholat yang 4 rakaat pernah meninggalkan tahiyat awal. Lalu Rasulullah di akhirnya itu setelah membaca tahiyat sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Itu kajian sahih. Siapa yang meriwayatkan? 7 imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, terus Imam Ibnu Majah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama besar pencetus mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk muridnya Imam Syafi'i, beliau itu meriwayatkan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah lupa tidak melaksanakan tahiyat awal, lalu Rasulullah di akhirnya melaksanakan sujud sahwi. Itu ya. Jadi ada dalam kitab Ibadatul Ahkam. Saya punya kitab Ahmad bin Hanbal Musnad. Imam Bukhari 4 jilid saya punya. Terus Sahih Muslim 2 jilid saya punya. Imam Tirmidzi 5 jilid saya punya. Terus Imam Ibnu Majah saya punya. Abu Dawud 2 jilid pun saya punya. Jadi itu ada semua di dalam kajian hadis sahih. Walaupun nanti redaksinya beda-beda. Tapi sama dengan satu makna dan satu tujuan. Nah jadi asal daripada melaksanakan sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir sebelum salam. Lalu apakah masih boleh ketika kita sudah salam kok laksanakan sujud sahwi? Nah, kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lalu ingat, ayo, tadi saya belum sujud sahwi. Apakah masih boleh setelah salam? Di sini hukum asalnya wayafutu bisalam. Jadi sujud sahwi itu kalau memang sudah salam itu sudah bubar, sudah tidak bisa lagi kecuali illa fi halatin wahidah fayaqulu ba'da salam bi salatati syukur. Nah, boleh kita melaksanakan sujud sahwi setelah salam dengan 3 syarat. Yang pertama, ayusallima nasiyan di sujud. Yang pertama kita salam misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat tidak hatai. Bang saya tadi belum sujud sahwi. Nah silahkan, karena lupa tidak sujud sahwi. Bukan sengaja meninggalkan sujud sahwi, tapi memang lupa gitu, tidak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, langsung di situ. Buru-buru sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Karena salam yang tadi tidak bisa disebut salam, karena memang kita sujud sahwi. Baru nanti setelah sujud sahwi kita salam. Nah itu salam yang dihitung di sini. Terus salam yang kedua, setelah salam kok masih boleh melaksanakan sujud sahwi. Syarat yang kedua, alla yatudal faslu baina salam wa sujud urfa. Jangan sampai ya setelah salam dan di antara melaksanakan sujud sahwi diselat dengan yang lama. Kepisahnya lama. Kalau sudah terpisah lama, tidak lagi dianjurkan sujud sahwi. Contoh kita lupa sujud sahwi, lalu kita misalkan assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca istighfar 3 kali, terus baca wirid-wirid ada 10 menit. Baru kita ingat tadi saya sujud sahwi. Apakah masih boleh? Sudah tidak boleh. Tidak boleh karena pemisahnya sudah lama. Pemisahnya sudah. Memang betul sekali kita lupa sujud sahwi, tapi pemisahnya sudah lama antara salam dan sujud sahwi. Disalah dengan pikiran, apalagi sudah cacakan, bagus ngobrol segala. Terusan sujud sahwi. Udah kopi udah Syarat ketiga adalah Allah yang mu'amud di sholat. Jangan sampai ada perkara yang bisa membatalkan sholat. Contoh, kita sudah salah, ya, tapi lupa sujud sahwi. Mau lakukan sujud sahwi silakan, tapi sebelum punya hadas. Kalau sudah punya hadas, setelah salah kentut misalkan, ya sudah,
tidak bisa melaksanakan sujud sahwi karena sujud sahwi dalam posisi harus punya wudu. Jadi kalau sudah salam misalkan, lalu kok kita langsung kentut karena memang pas sedang sholatnya menahan kentut mungkin. Lalu setelah salam langsung kentut langsung setelah salam. Nah di situ sudah lagi tidak dianjurkan sujud sahwi karena sudah punya hadas. Nah itulah 3 syarat. Kalau memang ada syarat tadi, silakan setelah salam pun masih diperbolehkan sujud sahwi. Tapi asal hukum sujud sahwi itu sebelum salam. Boleh setelah salam dengan 3 syarat tadi. Yang pertama adalah memang posisi kita tidak melaksanakan sujud karena lupa, maka setelah salam langsung sujud sahwi. Kedua syaratnya jangan sampai pemisahnya lama antara salam dan sujud. Kalau setelah salam sudah zikir yang lama, apalagi sudah ngobrol, sudah tidak ada anjuran sujud sahwi. Yang ketiga adalah jangan sampai setelah salam kita punya hadas. Kalau sudah punya hadas sudah tidak lagi sujud sahwi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah itu. Nah sekarang apa sih sebab-sebabnya seseorang kok dianjurkan sujud sahwi? Yang pertama adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Yang pertama adalah sebabnya seseorang kok dianjurkan harus melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama adalah karena melaksanakan sesuatu perkara yang apabila dilaksanakan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau lupa tidak batal. Ya, sebab pertama gimana? Melaksanakan satu perkara yang apabila disengaja ini bisa batal, tapi kalau lupa nggak batal. Contohnya adalah memakan makanan yang sedikit. Contoh bapak sedang sholat, kita kan kemarin sudah membahas pembatalan sholat. Di antaranya pembatalan sholat kan adalah memakan sesuatu, memakan makanan. Kalau memang makanannya sedikit, kalau sengaja, walaupun satu remeh, tahu Pak satu remeh, itu kita makan dengan sengaja, batal sholat. Tapi kalau lupa tidak batal. Yang batal itu makannya banyak, mau lupa, mau tidak lupa, mau sengaja tidak sengaja, tetap batal kalau makannya banyak. Tapi kalau satu remeh, makanan sedikit, ya kemarin kan sudah dibahas. Kalau sengaja baru batal. Tapi kalau lupa ya tidak apa-apa. Maka ketika seseorang misalkan mau sholat tidak sikat gigi, maklum tadi habis buka puasa, lalu kok ada yang nyepil di sini satu remeh atau sedikit belahan jengkol di sini. Ketika sholat sengaja ditelan, itu kan batal. Kalau sengaja. Tapi kalau lupa, misalkan sama kita telan aja, lupa seharusnya jadi telan malah gitu. Nah namanya lupa seperti itu. Atau kata sholatnya, kata sholat. Terlanjur ketelan. Memang tidak sengaja ditelan tapi terlanjur ketelan. Tidak bisa membedakan mana ludah, mana misalkan. Pokoknya tidak ada unsur sengaja aja. Maka itu adalah satu remeh tidak membatalkan sholat. Nah di sini misalkan kita sedang sholat, lalu kok kita lupa malah memakan remeh tersebut, maka nanti di akhirnya sholat itu sunnah sujud sahwi. Karena ada perkara yang apabila ini perkara disengaja bisa batal, tapi kalau lupa tidak batal. Seperti tadi kita sedang sholat menelan makanan yang sedikit, kalau lupa kan tidak batal. Nah maka ketika kita melaksanakan seperti itu, ya, karena lupa menelan satu remeh tersebut, tidak batal tapi disunahkan sujud sahwi. Apalagi yang kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kemarin kan sudah banyak ya pembahasan. Terus biar cepat dulu. Yang seterusnya adalah sebab, ya, sebab dianjurkan atau kita dianjurkan melaksanakan sujud sahwi adalah yang kedua, tarku ba'di min aqdi sholat, yaitu meninggalkan, ya, entah sengaja atau disengaja Pak, mau sengaja atau tidak sengaja, yaitu meninggalkan sunnah abad. Sebab sunnah abad ini kalau sengaja kan tidak batal.
Cuma nanti ada kemakruhan saja. Contoh sunnah abad itu kan kunut, tahiyat awal, terus membaca sholawat di dalam tahiyat awal, itu kan sunnah abad toh. Apabila kita lupa tidak mengerjakan tahiyat awal, atau memang mengerjakan tahiyat awal tapi tidak membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awalnya, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak membaca sholawat tahiyat awal, langsung berdiri aja, memang tidak batal karena bukan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir baru sholawat itu rukun sholat. Kalau tahiyat awal kan tidak. Tapi tetap di situ karena memang kita meninggalkan sholawat membaca sholat di tahiyat awal, maka hukumnya harus sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Meninggalkan sunnah abad seperti tahiyat awal atau membaca sholawat di tahiyat awal, terus tidak membaca kunut, itu sama meninggalkan sunnah abad. Berarti kita dianjurkan sujud sahwi. Terus termasuk tidak membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah di dalam tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Kalau di tahiyat awal tidak anjuran kita membaca sholawat kepada keluarga Nabi, karena hanya dianjurkan sampai sholawat kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau tahiyat awal. Kalau ke keluarga Nabi tidak dianjurkan, karena nanti ada di tahiyat akhir. Nah, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, contohnya wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kan sholawat kepada keluarga Nabi, itu di dalam tahiyat akhir termasuk sunnah akad. Jadi kalau kita sholat membaca tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad, terus salam, langsung salam, memang sah. Tapi tidak membaca keluarga kepada, tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, dianjurkan sujud sahwi. Allahumma sholli ala sayyidina, itu kan adalah lafaz sholawat kepada Nabi. Kalau wa ala ali sayyidina Muhammad berarti sholawat kepada keluarga Nabi. Itu tak, wa ala ali Muhammad itu adalah sunnah akad di dalam tahiyat akhir. Maka ketika sengaja atau tidak sengaja, lupa atau dan sebagainya, itu dianjurkan sujud sahwi. Itu namanya meninggalkan sunnah akad. Yang seterusnya sebab sujud sahwi adalah iqa'u ruknin fi'liyin mahdimal ziyadah, melakukan rukun yang bersifat pekerjaan, rukun fi'li, tapi ihtimal pantas untuk ditambahi. Contoh, idza syaka, apabila seseorang ragu, hal raka'a amla, apakah saya sudah rukun belum ya? Mungkin sholatnya melakukannya parah ini, sampai ketika sujud ini orang meragukan, saya tadi ruku nggak? Siapa saya langsung sujud ini? Saya tadi ruku nggak ini? Sedang sujud ragu, tadi saya kok ruku nggak ya? Apakah saya langsung tadi ke bawah langsung sujud ini? Enggak ruku lagi. Nah itu berarti posisinya ragu ruku. Jadi idza syakka hal raka'ah, kan bahasa seperti itu. Apabila ada seseorang meragukan ruku, contohnya ketika kita sujud atau sedang duduk di antara dua sujud, kita ragu, tadi saya ruku enggak ya? Berarti ragu. Kalau ragu itu kan 50%, 60%. Antara iya dan tidak, itu namanya ragu. Kalau yakin itu 100%. Jadi kalau yakin itu 100%, kalau ragu itu 50%, 50%. Antara iya dan tidak. Maka fayajibu alaihi ariyaton, maka harus diulang rukunya. Rukunya harus diulang, nanti di akhirnya sunnah sujud sahwi. Jadi kalau kita ragu rukun sholat yang bahasa fi'liyah, yang bersifat fi'liyah, seperti rukun sholat yang bersifat fisik, Pak, sujud, ruku, kan itu bersifat fisik. Kalau kita ragu ya harus diulang. Contoh misalkan kita meragukan rakaat pertama, tadi rakaat pertama saya ada sujudnya enggak ya? Ada rukunnya enggak ya? Berarti nanti nambahi lagi pas satu rakaat. Karena yang diragukan rukun itu. Nah nanti setelah menambahi atau kita mengulangi karena memang tidak melaksanakan rukun ruku atau sujud, nanti sunnah di akhirnya sujud sahwi. Ya itu sebabnya juga.
karena kita meragukan rukun fi'li, lalu kita kerjakan rukun fi'li itu, lalu nanti di akhirnya kita sujud sahwi. Ngerti Pak ya? Kita sedang sholat, kita ragu ruku apa tidak ya? Itu harus nanti ruku lagi, artinya nambah rakaat. Berarti ruku yang tadi, rakaat yang tadi nambah. Kenapa meragukan fi'li ya? Rukun itu kan bahaya kalau ditinggalkan. Maka nanti kita nambahi satu rakaat, karena rakaat yang pertama kita lakukan tadi, apakah saya itu, apa saya tidak, dan lain sebagainya. Ya, nanti baru di sini kajiannya nanti, karena memang di situ kita menambahi lagi atau mengulangi yang tadi belum kita laksanakan rukun tadi, disunahkan sujud sahwi. Itu sebabnya juga. Termasuk adalah asyaffu fi adadi rakaat. Termasuk kita ragu dalam bilangan rakaat. Ini sering sekali manusia, karena sholatnya pada ngelamun, mikirin utang, mikiran pikiran dari anaknya dia saat misalnya anaknya butuh biaya sekolah dan sebagainya, banyak sekali urusan manusia itu sehingga di bawah sholat, sehingga lupa yang ada. Jadi saya sholat baru 3 atau 4 rakaat misalkan, kalau yang 5. Kalau sholat subuh yang parah, lupa lagi. Jadi 1 apa 2 baru 1 apa 2 subuh baru ya sampai kalau sendirian kalau yang 4 rakaat ya maklum 4 rakaat gitu. Tapi kalau subuh parah berarti manusia parah ya. Kalau parah jangan. Nah bagaimana tuh kalau kita meragukan rakaat 3 atau 4, atau kalau subuh 1 apa 2, kalau maghrib 3 apa baru 2 apa 3 misalnya. Maka ambillah yang paling sedikit lalu tambahi 1 rakaat. Nah nanti di akhirnya kita sujud sahwi. Contoh kita 3 apa 4 berarti ambil yang 3 lalu kita laksanakan nambahi 1 rakaat tadi. Jangan diambil 3 udah nggak nambahi lagi, itu apa? Ya. Katanya kurang benar. Memang betul sekali, ambil angka yang paling sedikit, betul sekali. Misalkan kita sholat subuh, kita ragu bilang rakaatnya 1 apa 2, 1. Memang ambil yang 1, bukan berarti kita 1 rakaat tadi. Artinya ambil yang 1 nanti kita tambahi 1 rakaat lagi. Walaupun hakikatnya Allah yang tahu, mungkin kita 3 rakaat. Ya yang mungkin. Kita mengatakan yang penting, ketika kita lupa masalah rakaat, kita ambil yang paling sedikit, lalu kita tambah 1 rakaat. Nanti dianjurkan sujud sahwi. Lupa lagi ya silahkan gampang. Sujud sahwi sampai lupa itu. Gak apa-apa karena hukumnya sunnah. Yang wajib adalah kita sebagai makmum mengikuti imam doang. Yang lainnya sunnah sujud sahwi. Termasuk adalah dianjurkan sujud sahwi adalah ragu ya, sama ya, ragu-ragu dalam apapun ya, bukan rakaat aja. Kalau tadi kan rakaat, kalau sekarang ragu apapun itu sehingga kita nambahi 1 rakaat lagi. Contoh kita lupa baca Fatihah, lupa ruku yang tadi kita bahas yang pertama tadi, lalu kita tambah 1 rakaat karena kita ragu ruku, sujud, Fatihah dan sebagainya. Yang penting jangan ragu masalah niat dan takbiratul ihram. Kalau orang itu ragu terus masalah takbiratul ihram dan niat, itu batal seketika, harus diulang. Kalau yang lainnya silahkan, ada toleransi dari agama. Tapi kalau kita dalam sholat ragu, tadi saya takbiratul ihram enggak ya? Tahu takbiratul ihram Pak? Ya. Takbiratul ihram takbir yang paling pertama yang ada niatnya. Mungkin sholat ngelamun jasa ngelamun banget Pak. Sampai ketika sudah baca Fatihah, tadi saya ini udah baca Fatihah aja. Takbiratul ihram enggak ya tadi? Mana berarti ketika mau masuk sholat sudah ngelamun begitu pikirannya. Sampai takbiratul ihram juga. Terus meragukan niat sama itu Pak, tidak ada toleransi. Kalau meragukan niat sama takbiratul ihram itu tidak ada toleransi. Kenapa? Karena tidak akan diulangnya. Kalau yang lain bisa diulang kan, misalkan kita lupa ruku, kan bisa diulang nanti ditambahi rakaat yang lain. Tapi kalau niat sama takbiratul ihram tidak bisa diulang.
Karena itu ada di awal-awal takbiratul sama niat. Maka kalau kita ragu masa takbiratul ihram sama niat, itu seketika kita batal. Harus dimulai lagi dari awal. Dibatalin langsung kita sholat lagi. Kalau yang lain-lain ya silahkan. Seperti tadi kita lupa ruku, ya tinggalkan baca dulu kan. Karena itu bisa diulang. Tapi kalau niat gimana itu diulang? Karena niat posisinya harus di awal. Makanya kenapa kalau ragu niat sama takbiratul ihram itu tidak ada toleransi. Artinya harus dibatalkan lalu sholat. Karena ragu dalam takbiratul ihram sama niat. Nah terus masalah sujud sahwi. Apakah boleh kita sujud sahwi satu kali? Kan sujud sahwi itu kan 2 kali kan? 2 kali. Kan pertanyaannya begini kajian ilmiahnya. Gitu, Pak Ustaz, kan sujud sahwi kan hukumnya sunnah. Gitu. Terus apakah kita sujud sahwi 1 kali itu boleh karena hukumnya sunnah kan? Tidak dilaksanakan juga sujud sahwi sah kok sholatnya. Berarti kan kalau sujud sahwi 1 kali saja ya gak apa-apa, orang sunnah kok. Orang nggak sujud sahwi juga sah kok. Kan gitu nanti pertanyaan. Nah di sini katanya masalah pun hal yajuzu iktisara ala sajdah wahidah nisah. Apakah diperbolehkan kita sujud sahwi hanya 1 kali? Di sini jawabannya la yajuzu, tidak diperbolehkan, kecuali boleh kita sujud sahwi hanya sekali. Begini contoh, misalkan kita sujud sahwi, pas sekali sujud sahwi baru kita ada niat kita sujud sahwi 1 kali aja, ya udah nantang sujud sahwi itu boleh. Kalau sedang sujud sahwi lalu pas sudah sujud sahwi yang pertama kita punya niat udahlah 1 kali aja, itu boleh. Tapi kalau dari awal kita mau sujud sahwi sudah ada niat, saya sujud sahwinya 1 kali aja, udah ada niat begitu, itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu sujud sahwi 1 kali apabila tidak diniat, tidak diatur. Ngerti Pak? Jadi kalau kita mau sujud sahwi sudah niat dalam arti saya mau sujud sahwinya 1 kali aja, itu tidak boleh. Tapi kalau kita sudah sujud sahwi 1 kali baru ada niat di situ, lah saya mah 1 kali aja, itu boleh, nggak apa? Ngerti? Ya, jadi sujud sahwi itu memang harus 2 kali, diselingi dengan duduk di antara 2 sujud. Nah nanti ketika duduk di antara 2 sujud sahwi ini boleh baca silakan zikir, boleh tidak zikir pun nggak apa-apa. Zikirnya bagaimana? Sama kayak sholat. Robbi firli warhamni waghfirli, biasa. Nggak zikir pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita duduk di antara 2 sujud sahwi. Kan sujud sahwi 2 kali. Kalau kita kan duduk dulu baru sujud lagi. Mau baca zikir silakan, tidak baca zikir pun tidak apa-apa. Jadi apakah boleh kita sujud sahwi hanya 1 kali? Tidak boleh, jawaban kecuali kalau memang kita sudah sujud 1 kali baru di situ kita intisal, niat meringkas. Udah saya 1 kali aja, gak apa-apa langsung. Tapi kalau memang dari awal sebelum sujud sahwi dari awal sudah ada niat, saya sujud sahwinya mau 1 kali, gak boleh. Karena hukumnya memang dari awal sudah 2 kali. Tapi kalau sudah 1 kali kita sujud sahwi baru di situ kita ikhlas meringkas 1 kali boleh enggak? Mungkin dari situ dulu ada pertanyaan.